Halo guys, kembali lagi dengan Vivitalio di sini. Kali ini kita akan menceritakan salah satu cerita yang menarik yang mungkin horor bagi sebagian orang atau banyak orang. Cerita ini menceritakan pengalaman seorang karyawan baru yang baru bergabung di perusahaannya. Karyawan ini bergabung di salah satu perusahaan terbesar di daerah kotanya tersebut. Dan kebetulan area perkantorannya itu terletak di tengah kota. Jadi, karyawan baru ini ditempatkan di bangunan besar atau pusat dari perkantoran tersebut. Sebelum kita melanjutkan cerita horor yang dialami oleh karyawan baru ini, bagi teman-teman yang belum subscribe, like and share, subscribe dulu ya. Karena bantuan dukungan dari teman-teman bikin kita semangat untuk selalu bercerita yang pastinya akan kalian nikmati. Di cerita ini kita akan menggunakan nama tokoh yaitu Parjo. Apa yang dialami oleh Parjo mungkin bisa kalian alami juga atau pernah kalian dengar dari teman kantor, penjaga kantor, atau satpam yang ada di sana. Cerita ini bermula waktu itu Parjo iseng-iseng mencari pekerjaan. Karena saking suntuknya di rumah, Parjo mencoba untuk mencari pekerjaan. Kebetulan tahun itu adalah tahun 1990. Yang secara waktu itu setiap lamaran kerja itu harus dilakukan atau diberikan langsung ke perusahaan atau bisa kita lihat di media massa seperti koran atau radio. Waktu itu, Parjo iseng-iseng melihat koran yang ada di rumahnya. Saat dia mencoba baca koran dengan salah satu tujuan untuk mencari loker atau lamaran, akhirnya di koran tersebut Parjo melihat satu lamaran yang mungkin posisi dan tempat perusahaan itu dekat dari rumahnya. Tanpa memikir lama, akhirnya Parjo memasukkan lamaran dan mengantarkan lamaran ke perusahaan tersebut. Setelah menunggu 1 minggu, akhirnya Parjo dipanggil untuk melakukan tes di perusahaan tersebut. Setelah melakukan tes, berbagai macam tes, akhirnya Parjo ditetapkan diterima di perusahaan tersebut. Alangkah giranya Parjo, akhirnya dia mendapatkan pekerjaannya. Apalagi Parjo diterima di salah satu perusahaan terbesar di kotanya. Tidak hanya Parjo, orang tuanya pun bangga terhadap anaknya. Tibalah di hari pertama Parjo bekerja. Parjo ditempatkan di pekerjaan yaitu berada di kantor pusat. Dan kebetulan kantor pusatnya itu berada di kota tersebut. Parjo bekerja di salah satu bangunan terbesar di kota tersebut. Dia ditempatkan di lantai 5 di bangunan tersebut. Hari pertama Parjo bekerja, itu tidak ada terjadi apa-apa. Hari pertama sebagaimana para pekerja pada umumnya. Penyesuaian suasana, kecanggungan, kebingungan, itulah yang dialami oleh Parjo. Tapi saat Parjo melihat suasana di perkantoran tersebut, dia merasa sedikit aneh. Karena interaksi-interaksi dari karyawan tersebut itu sangatlah dingin. Seolah-olah Parjo merasa apakah keberadaannya sebagai karyawan baru diterima oleh karyawan-karyawan lain. Karena sekilas Parjo melihat, antar satu karyawan dan karyawan lain, itu sangat jarang sekali bertegur sapa. Bahkan, kebanyakan dari mereka itu terlalu fokus dengan pekerjaannya, tidak ada senyuman, kepala selalu ditekuk, dan pandangan-pandangan karyawan tersebut itu selalu kosong. Setiap Parjo ingin mencoba menyapa mereka, mereka hanya memberikan senyuman, seolah-olah senyumannya itu mengisyaratkan akan sesuatu. Hari pertama pun dilalui Parjo dengan sedikit kecanggungan. Parjo berpikir, apakah dia akan betah di perusahaannya ini? Karena dari tanggapan dan sambutan karyawan-karyawan lain itu sangat dingin terhadapnya. Tibalah di hari kedua. Hari kedua Parjo berangkat dari rumahnya itu dengan merasa tidak semangat seperti hari pertama. Karena hari pertamanya itu dilalui dengan sangat hambar. Saat Parjo berangkat dari rumahnya,
Parjo ini menggunakan transportasi umum. Tapi saat dia naik transportasi umum, ada seorang kakek yang menegurnya. Kakek itu menitipkan pesan kepada dia, hati-hatilah, akan ada sesuatu yang terjadi padamu. Parjo pun kaget apa yang dibicarakan oleh kakek ini. Parjo berpikir mungkin kakek ini memberikan nasihat kepadanya, apapun yang dikerjakannya harus dengan hati-hati agar terhindar dari kecelakaan. Saat Parjo sampai di kantor, suasana kantor itu benar-benar terasa seperti hambar. Karyawan-karyawan di sana banyak, tapi suasananya itu seperti berada di kuburan, dingin, tanpa ada kehangatan, seperti tidak ada kebersamaan di kantor tersebut. Hari itu kebetulan atasan Parjo tidak masuk kerja. Saat Parjo fokus dalam pekerjaannya, tiba-tiba atasannya itu nelfon kepada dia, meminta Parjo melakukan salah satu pekerjaan yang sesuai dengan job desk yang diambil oleh Parjo. Setelah sekian lama menelpon, tiba-tiba ada hal yang aneh. Atasannya itu merasa kebingungan. Dia menyampaikan pesan kepada Parjo. Parjo, ini saya lagi bingung. Kenapa Pak? Bapak kenapa? Ini Parjo, tadi saya memegang HP. Tapi ini saya cari-cari HP saya kok nggak ada ya Parjo. Seakan Parjo mencoba berpikir juga dan menyampaikan kepada atasannya, mungkin terselip sesuatu Pak, mungkin ada di sebelah Bapak atau kejepit sesuatu HP-nya. Enggak Parjo, HP-nya itu tadi saya pegang. Akhirnya Parjo pun connect dengan apa yang dibicarakan dengan Bapak ini. Seakan Parjo menahan ingin untuk ketawa lepas. Dia mencoba menahan ekspresinya biar gak ketawa, biar Bapak ini gak kesinggung. Akhirnya disampaikan kepada atasannya, Pak, maaf, HP Bapak ada berapa ya? HP saya hanya ada satu Parjo, buat apa HP banyak-banyak? Seakan Parjo ingin ketawa lepas, tapi benar-benar ditahannya karena dia menghormati atasannya tersebut. Kebetulan atasannya ini sudah berusia sekitar 60-an. Pak, maaf, Bapak menghubungi saya dengan apa ya? Dengan HP Parjo, kan saya tidak masuk kantor. Akhirnya kalian tahu Bapak itu connect juga. Oh iya Parjo, HP-nya kan digunakan buat nelfon kamu ya kan? Mereka berdua itu ketawa lepas. Hari kedua sudah dilalui dengan suasana yang sedikit lebih baik. Hari ketiga Parjo bekerja, kebetulan itu adalah tanggal merah yang merupakan hari libur untuk seluruh karyawan. Tapi saat di tanggal merah ini, Parjo memutuskan untuk pergi liburan bareng-bareng sama temennya untuk melupakan hal-hal atau suasana yang sangat hambar di kantornya. Parjo memutuskan untuk pergi liburan ke daerah pegunungan. Karena dia merasa tanggal merah itu cukup untuk dia dan teman-temannya pergi untuk liburan untuk menenangkan pikiran. Saat perjalanan menuju liburannya itu, hal sial atau celaka terjadi terhadap Parjo. Dia dan temannya itu mengalami kecelakaan di jalan raya. Kecelakaan itu untungnya tidak terlalu parah, tapi menyebabkan luka-luka di sebagian tubuh Parjo tersebut. Saat dia terjadi kecelakaan, dia dibawa oleh orang-orang di sana ke pinggir jalan. Dia cek tubuhnya hanya luka gores-gores saja. Setelah mengecek tubuhnya itu baik-baik saja, tiba-tiba teleponnya ini berbunyi. Yang menelpon Parjo waktu itu adalah rekan kerjanya di kantor tempat dia bekerja. Saat temannya ini menelpon,
ada hal aneh lagi terjadi. Sambil merasa kesakitan atas luka-luka yang dialami di kecelakaannya ini, Parjo mengangkat telepon dari temannya ini. Temannya itu berbicara, "Parjo, kamu di mana? Ini saya lagi ada di luar." "Kenapa, Mbak?" "Ini kantor kok sepi ya?" "Hah? Kantor?" "Iya, kantor kok sepi ya? Kok cuma saya sendiri ya? Itu pintu ruangan kok pada ditutup ya? Kenapa ya Parjo ya?" Seakan Parjo berpikir lagi, ini saya benar-benar hanya luka gores atau saya sudah meninggal ya? Parjo memastikan lagi kepada temannya ini, "Mbak, Mbak di kantor?" "Iya Parjo, di kantor lah. Emang kamu nggak di kantor?" Parjo berpikir lagi, ini kayaknya benar-benar nyawa saya sudah tidak ada ini. Parjo mencoba mencari kendaraannya, mencari temannya. Mungkin seperti film-film, dia bisa melihat tubuhnya tergeletak kalau dia itu benar-benar sudah meninggal. Tapi dicari tubuhnya, itu tidak ada di jalan tersebut. Dia mencoba mencubit badannya, dan itu pun terasa sakit. Sudah sakit kena kecelakaan, sakit dicubit. Otaknya ini lagi-lagi mencoba berpikir. Dia pun menanya lagi kepada temannya, "Mbak, Mbak pergi kantor sama siapa?" "Ini Parjo, kebetulan saya diantar sama suami." Parjo pun menanya kepada teman kerjanya ini, "Mbak, saat suami Mbak mengantar Mbak kerja di kantor ini, Mbak tidak tanya kepada suaminya hari ini hari apa?" "Enggak Parjo, karena hari ini kan hari kerja." Parjo pun bicara kepada temannya, "Mbak, hari ini kan tanggal merah. Mbak masuk kantor juga?" Kaget bukan main mbaknya ini. "Oh iya, hari ini tanggal merah ya? Aduh, ngapain ya saya masuk kerja?" Seakan mereka berdua ini benar-benar ketawa lepas apa yang dialami mereka berdua. Pertama, Parjo memikir dia sudah meninggal akibat kecelakaan. Yang kedua itu peristiwa lucu, teman kantornya ini saking semangatnya kerja, dia masuk kerja di hari libur. Setelah menelpon Parjonya ini, teman kantor ini marah-marah kepada suaminya untuk diantarkan pulang secepat-cepatnya. Berita teman kantornya ini masuk di hari libur itu tersebar di semua teman-teman kantor yang menyebabkan itu menjadi bahan gosip terbaru di kantor dan mencairkan suasana. Akhirnya cerita lucu yang Parjo alami ini yang menyebabkan gosip terbaru di kantor tersebut, suasana di kantor itu mulai cair dan Parjo sudah diterima dengan hangat oleh karyawan-karyawan di kantor tersebut. Karena saking lucunya cerita ini, Parjo setiap bertemu dengan karyawan kantornya itu, dia seolah-olah mereka itu ketawa berdua. Apa yang mereka alami itu benar-benar sesuatu yang sangat menarik bagi mereka berdua. Hari selanjutnya telah tiba. Hari itu Parjo melakukan pekerjaan seperti biasanya, menyelesaikan sesuai dengan job desk yang diberikan kepadanya oleh atasannya. Hari itu kebetulan Parjo lembur di kantornya. Karena ada beberapa pekerjaan yang harus diselesaikan Parjo karena sudah mepet dengan waktunya. Malam itu Parjo lembur di kantor, dia hanya berdua dengan OB di kantor tersebut. OB tersebut berkata kepada Parjo, "Saya mau coba untuk melihat suasana di lantai atas itu, apakah karyawan lain itu sudah balik semuanya?" Parjo pun mengiyakan. Saat Parjo serius dalam pekerjaannya itu, tiba-tiba di belakang Parjo itu ada seperti suara orang batuk. Parjo tidak menghiraukan. Parjo tidak mikir aneh-aneh. Parjo berpikir mungkin OB-nya itu udah balik dari lantai atas dan sudah ada di ruangan yang sama dengan dia. Setelah kejadian batuknya itu, kebetulan ruangan Parjo ini berhadapan dengan ruangan yang kosong
Ruangan kosong ini biasanya digunakan untuk karyawan-karyawan baru untuk interview. Saat Parjo melihat di ruang kosong ini, ada seperti seseorang yang lagi berdiri di sana, tapi seseorang yang dilihat Parjo ini hanya berdiri kaku di ruangan tersebut, memandang ke arah jendela. Parjo berpikir lagi, mungkin di ruangan tersebut bukan hanya dia sama OB tersebut, mungkin ada karyawan yang lain yang tidak sempat dilihat sama Parjo karena kebetulan Parjo sangat serius dengan pekerjaannya. Lagi-lagi Parjo tidak menghiraukan kejadian tersebut. Parjo melanjutkan pekerjaannya. Saat Parjo melanjutkan pekerjaannya itu, tiba-tiba ada suara kursi berjalan. Lagi-lagi Parjo berpikir, ini suara apa ya? Terus dia memanggil OB-nya tersebut, Pak, itu kursinya kenapa digeser-geser? Saat dia tanya, tidak ada yang menyaut pertanyaan tersebut. Parjo melanjutkan lagi pekerjaannya. Lagi-lagi suara kursi ini berbunyi. Parjo berkata lagi, Pak, saya tanya itu kursinya kenapa? Itu bisa didiamkan nggak kursinya? Nggak baik kursi digeser-geser udah malam ini. Lagi-lagi pertanyaan Parjo ini tidak ada yang menjawab. Saat keheningan, ada satu suara yang bikin Parjo kaget. Yaitu suara ini berkata, aku di sini. Setelah mendengar suara tersebut, Parjo seakan ketakutan. Dia mencoba melihat kiri kanan, melihat suasana di ruangan tersebut. Di ruangan tersebut benar-benar hanya ada dia, tidak ada orang lain. Setelah dia mencari, melihat ke ruangan kosong juga, itu nggak ada orang. Melihat ke pantry juga nggak ada orang. Tiba-tiba Parjo merasa merinding. Itu siapa ya manggil saya? Terus dia mencoba berpikir positif lagi. Mungkin badannya itu udah kelelahan, jadi hal-hal aneh bisa saja yang dialaminya. Saat dia mencoba balik lagi ke mejanya, di belakangnya ada suara yang lagi ngetawain si Parjo ini sambil berkata, "Aku di sini." Sambil ketawa besar. Kaget bukan main si Parjo ini. Dia benar-benar ketakutan. Parjo pun memutuskan untuk berjalan ke mejanya. Saat Parjo ini coba beres-beres peralatan kerjanya, tiba-tiba ada yang menepuk pundaknya. Parjo pun kaget. Ternyata yang menepuk pundak Parjo ini adalah OB tadi. OB itu berkata kepada Parjo, "Pak Parjo kenapa pak? Kok seperti orang ketakutan?" "Oh tidak ada apa-apa kok pak. Tadi saya mendengar beberapa hal aneh sih. Tapi tidak usah dihiraukan." OB itu berkata kepada Parjo untuk berpamitan karena dia ada urusan lain yang harus diselesaikannya. Akhirnya Parjo tinggal sendiri di kantor tersebut. Hari sudah menunjukkan pukul 10 malam. Setiap pukul 10 malam ini, satpam yang menjaga kantor tersebut itu melakukan patroli ke ruangan-ruangan yang ada di kantor tersebut. Satpam itu kaget saat melihat Parjo, dikirain itu bukan orang. Satpam itu berkata, "Pak Parjo masih di sini?" "Iya nih Pak Satpam, saya masih di sini. Ada pekerjaan yang harus saya selesaikan." Sebaiknya Bapak selesaikan di rumah deh Pak." "Kenapa tuh Pak? Ini pekerjaan saya lagi tanggung." Nggak apa-apa Bapak. Nanti takutnya ada hal-hal aneh yang terjadi sama Bapak. Sebaiknya Bapak balik deh sekarang." Parjo setelah mengalami hal-hal aneh tersebut, akhirnya dia menuruti perkataan dari satpam tersebut. Saat Parjo beres-beres dibantuin sama satpamnya ini, Parjo iseng-iseng bertanya kepada satpam ini, apa hal aneh yang sering terjadi di kantor tersebut. Akhirnya satpam ini memberikan informasi kepada Parjo, sebelum ada perusahaan yang mendiami bangunan tersebut,
Bangunan tersebut digunakan untuk penampungan jenazah korban kecelakaan pesawat. Dulu sering terjadi kejadian-kejadian aneh di perusahaan tersebut, seperti karyawan yang kerasukan, suara-suara yang tidak ada tuannya, benda-benda bergerak. Bahkan dulu itu ada karyawan di sini saat kerasukannya itu aneh, bukan hanya ketawa-ketawa saja, bukan hanya menangis saja. Karyawan itu seperti merangkak di tangga-tangga darurat, berjalan ke atas dengan cara merangkak. Seluruh karyawan di sana waktu itu sangat kewalahan mengendalikan karyawan tersebut. Tidak hanya itu, setiap tengah malam, lift dari kantor ini itu seperti ada yang mainkan. Lift ini naik ke atas, ke lantai atas, terus berhenti ke lantai tengah, naik lagi ke lantai atas, berhenti ke lantai tengah, turun ke lantai bawah. Lantai bawah ini lama, terus naik lagi ke lantai tengah, turun lagi ke lantai bawah. Tapi waktu itu tidak ada orang di lift itu. Harusnya lift itu bergerak sesuai dengan tombol yang ditekan sama orang yang ada di lift itu. Tapi lift itu tidak ada orang di dalamnya, terus bergerak seperti itu. Kejadian seperti itu sangat sering terjadi. Serta di basement bawah itu sering terdengar suara anak-anak yang lagi main, ketawa-ketawa. Pernah kejadian di basement bawah itu, ada karyawan yang lagi duduk di sana. Tiba-tiba karyawan ini mendengar ada suara seperti anak-anak yang berkata kepada dia, "Ayo main, ayo main." Suara itu sebanyak 3 kali, "Ayo main." Karyawan tersebut kaget, bukan main, dan lari dari tempat tersebut. Banyak hal aneh yang terjadi di kantor tersebut. Jadi, dengan hal-hal aneh tersebut, satpam itu benar-benar menyarankan kepada Parjo untuk mengurangi lemburnya dari kantor. Oke guys, itulah cerita singkat yang dialami oleh Parjo di kantor barunya. Mungkin dari kalian yang sudah bekerja di perkantoran pernah mengalami hal yang sama atau mendengar cerita yang sama. Jika terdapat kesamaan cerita atau kesamaan nama tokoh, itu kemungkinan kita bersaudara karena alur cerita yang sama. Oke guys, sekian cerita horor dari Vivitalio kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe-nya guys. Kita akan semangat terus bikin cerita atau pengalaman-pengalaman baru, asal kalian membantu kita untuk mensupport channel ini, karena kemajuan channel ini tergantung dari kalian juga. Selamat mendengar cerita, selamat menunggu cerita selanjutnya. Stay tune di Vivitalio. See you guys.